sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya satu pribadi Allah di hidupku. Bapa, tiada yang lain, hanya Kau Allahku, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah. Allahku yang hidup, yang Engkau sudah lakukan yang terbaik bagi hidup kami. Bapa, hari ini berikan kepada kami yang dunia tidak bisa berikan. Biar roh kami mampu menangkap, biar roh kami mampu mengerti. Sebab perjalanan dari pikiran ke hati kami terlalu jauh, Bapa. Tapi kami mau mengerti dengan roh kami. Roh Kudus, Allah yang hidup, Engkau yang bekerja di dalam hati kami. Kami mohon padamu, tolong kami. Buat kami tidak berat untuk mendengar, dan buat kami tidak berat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk orang-orang luar biasa. Saya boleh izin lepas masker ya Bapak Ibu. Pak Penatua sudah ngomong bebas gitu. Bebas gitu. Maafkan Bapak Ibu, soalnya suara saya habis karena mungkin terlalu bersemangat ya. Gitu. Tapi di balik ini itu ada banyak pelajaran yang saya dapati. Namun pertama saya minta izin Pak Penatua, bolehkah saya keluar dari sini? Boleh ya? Aduh. Sir, saya pinjam ini, Sir. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, gini aja. Oke. It's okay. Soalnya saya terlalu kurang bisa di sini. Aduh. Saya kurang bisa ada di belakang. Sebab mimbar yang selama ini saya berdiri itu apa? Meja kos, beberapa kursi. Dari pintu kos ke pintu kos kita datang, gitu. Layani mereka. Apa yang kamu gumuli? Sampai satu kali ada anak-anak yang cerita sambil dia menangis. Dia bilang, Kak, sebelum aku ketemu Tuhan, aku hampir bunuh diri. Karena apa? Nggak ada yang bayar uang kuliah. Bilang begitu.
perempuan. Nggak ada yang bayar uang kuliah. Gitu. Terus saya juga hampir jual diri karena nggak bisa bayar uang kuliah. Gitu. Terus saya ngalamin tuh Tuhan. Gitu. Ngalaminnya bagaimana? Ya lihat, semester 3 di saat-saat kritis saya tidak bisa bayar uang kuliah. Tiba-tiba yang saya tidak tahu bagaimana caranya, Tuhan buat saya itu bisa dapat beasiswa full sampai selesai. Saya bilang, wow Tuhan. Saya merasa itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, percayalah Bapak Ibu dan teman-teman, biarlah yang di depan ini jangan dianggap pendeta besar. Aduh, saya terlalu takut pegang jabatan yang begitu itu. Anggap saya ini teman, anak karena lebih tua, ada yang lebih tua, sahabat, adik gitu. Yang mau mengutarakan, yang mau menyampaikan apa dan bagaimana Tuhan membawa saya sampai sedemikian rupa. Kemarin cerita dengan Ko Robert, waktu kita ke mall apa namanya ya Miss? Lipo gitu. Ko Robert ngomong, gimana? Bingung gak masuk mall? Kalau dulu Bapak Ibu percayalah, Sumi dan Ayu mengerti itu. Saya masuk mall gitu, saya takut. Kenapa? Mental block terlalu banyak di sini. Apa itu? Kalau kita dari kampung, ya kan? Dulu itu, sekarang masih ada ya, Ramayana itu. Nah, ngerti ya? Ngerti ya Bapak Ibu? Ngerti. Masuk, ini ada tangga jalan apa? Eskalator itu. Mau naik begini-begini. Saya mengerti sekali bagaimana ketika saya melihat harga baju di situ, saya tidak pernah mau lihat harga itu. Karena bagi saya itu terlalu mahal untuk orang kampung begini. Gitu. Terlalu sedih. Waktu saya dengar Rachel itu umur 12 tahun, Tuhan kok bahasa anak ini bisa begini gitu. Saya dulu umur 12 tahun masih main lumpur gitu. Ngomong gitu, loh ini anak kok bisa begini. Ternyata ada anak-anak yang sudah memang akan Tuhan bangkitkan berdiri kan gitu. Tapi adakah orang yang mau merespon gitu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Debbie Ricardi gitu. Saya orang Nias, marga saya, fam saya Halawa. Saya besar di Pekanbaru gitu. Saya lahir di Padang, terus besar di Riau. Tapi kok nggak ngerti gimana akte kelahiran itu bisa keluar di Medan itu gimana. Saya nggak ngerti. Yang saya tahu di akte kelahiran udah ada itu. Gitu. Saya nggak ngerti gimana caranya. Tapi sudah ada itu. Nah, kemudian saya kuliah di STT Sangkakala. Pak Roni sama Bu Meli itu orang tua yang luar biasa bagi saya. Yang Roh Kudus yang Tuhan taruh di situ. Kalau tidak mereka, maksudnya Tuhan bawa mereka. Nah yang begini ini, aduh, enggak tahu mau jadi apa nanti sebentar itu. Saya punya banyak kisah tentang itu Bapak Ibu. Nah, saya di STT Sangkakala, puji Tuhan sudah 1 tahun lulus begitu. Sudah 1 tahun. Kalau di anak-anak kos, biasa itu, karena banyak kan kita ketemu dengan anak-anak kos. Kemarin mereka ada WA gitu. Kapan pulang? Cepat pulang. Kami seperti domba yang ditinggalkan gembala. Cepat pulang gitu. Karena bahasa dengan anak-anak kos itu lebih enak ya Bapak Ibu. Pemilihan katanya itu lebih agak-agak liar sedikit tapi dalam koridor yang pantas gitu. Menurut saya begitu. Nah, di situ banyak pengalaman yang saya alami Bapak Ibu. Gitu sebelum saya masuk di firman gitu ya, di sharing tentang saya. Itu lagu itu tadi baru saya mengerti. Banyak gambaran hidup saya di lagu itu. Nah, nanti saya cerita tentang itu Bapak Ibu. Yang jelas, biar hari ini ada telinga yang mau mendengar dan roh yang mau mengerti. Gitu. Nah, bagaimana Tuhan membawa saya masuk di STT? Percayalah Bapak Ibu. Saya bilang begini, saya ini adalah Farisi kecil. Kenapa? 5 semester. Tanpa ada Bapak Ibu asrama di kampus. Tidak ada. Jadi bagaimana pertumbuhan iman? Sendiri. Pertumbuhan iman sendiri. Tidak ada orang yang mau ajar. Tidak ada. Bapak Ibu asrama tidak ada. Gitu. Adapun figur sebagai bapak dan ibu tidak ada. Gitu.
Apalagi kita anak kampung nih. Banyak pengalaman dengan orang tua yang begini. Gitu. Nah, sampai di situ 5 semester beliau datang. Bapak Ibu asrama. Saya yang ngangketin barang-barang pertama itu, saya lihat. Saya ngangketin, saya kira ini orang dari mana. Gitu. Muncul kan, tapi saya sudah dapat kabar. Ada Bapak Ibu asrama yang baru. Doktor dari Birmingham, UK. Wah, merasa, wah ini luar biasa ini orang nih. Oke, nanti saya mau tanya-tanya gitu. Apa yang bisa saya dapat dari pengetahuan gitu. Karena apa? Saya seperti anak burung. Kalau ini karena saya anak kampung ya Bapak Ibu. Saya pernah kasih makan burung itu pakai sendok bambu gitu. Anak burung yang masih kecil. Saya kasih makanan belum sampai, mulutnya sudah nganga besar. Kasih. Tapi saya coba sendok bambu itu kosong. Saya coba kasih ke mulut itu burung, dia tetap nganga begitu. Dan saya mengerti apa? Saya ini cuma cinta untuk tahu. Padahal banyak pengetahuan yang kosong yang tidak membawa saya mengenal Tuhan. Tapi haus dan lapar untuk itu bukan untuk Tuhan, bukan. Untuk tahu. Supaya apa? Sudah tahu background teologi begitu. Wah, bagaimana lagi? Ya kan? Harus cari dong. Kalau nggak malu nanti kalau diskusi sama teman nggak ngerti gitu. Itu yang saya harapkan. Bapak Ibu datang gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mereka cerita apa? Sudah mau bungkus koper itu, baju-baju sudah masuk. Mau pulang dari STT. Kenapa? Ada farisi-farisi kecil yang bangkit itu menghakimi mereka. Yang sebenarnya begini Bapak Ibu. Sebenarnya begini. Tidak pintar tapi keras hati itu. Nah, itu. Sama kayak begini farisi kecil. Kenapa? Ada mereka. Saya yang kompori anak-anak. Saya. Kenapa? Ada yang beliau lakukan, saya tidak bisa terima. Kenapa? Mungkin karena dia Bapak Ibu. Inner child yang belum sembuh di masa lalu. Saat tahu mereka mau buat ini, mau buat itu. Peluk-peluk, apa peluk-peluk. Gitu. Nggak bisa. Karena dari kecil tidak dapat itu. Bahkan orang tua saya tidak pernah bilang, makasih ya. Nah, tidak ada. Maaf ya, tidak pernah. Itu membentuk figur. Jadi peluk itu, saya masih ingat itu. Kecil saya dipeluk. Sampai besar enggak. Terus apa yang peluk saya? Kayu, pukul itu. Itu yang peluk saya. Itu. Jadi figur itu bagaimana hilang. Gitu. Nah. Jadi saya mengerti. Gitu. Waktu beliau peluk-peluk. Ini apa? Gitu. Nggak bisa dong. Apalagi ada banyak anak-anak di situ itu dengan background yang hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Bapak di sana, ibu di sana tidak pernah lihat. Lahir besar begitu. Gitu. Ada banyak. Nah, saya yang jadi farisi kecil ini, sok-sokan ngomong ke anak-anak. Waktu itu corona, mereka bisa keluar, kita enggak bisa. Muncul dong. Pas mereka keluar, sehari saya tunggu, enggak ada. 2 hari enggak ada. 3 hari enggak keluar. Belum pulang mereka. Aku panggil satu anak perempuan sini. Besok hari Minggu mereka datang, ngomong sama anak-anak perempuan sekarang. Aku nggak ngerti Sumi Ayu tahu atau enggak. Ngomong ya, itu kasih tahu mereka. Kita protes hari Minggu. Kalau malam nanti mereka nggak, kalau malam ini mereka datang, saya pantengin di depan kamar Bapak Ibu. Kan kamarnya tinggal keluar begini nampak begitu. Jadi saya pantengin, datang nggak ini Bapak Ibu nih. Kalau datang, saya panggil anak-anak kita demo di depan. Begitu. Itu saya lakukan, gitu. Kenapa? Karena ada perasaan tidak adil di situ. Mereka bisa keluar corona begini kok kita enggak bisa. Gitu, ya kan? Padahal mereka juga ada kepentingan kan, yang sebenarnya untuk kita. Tapi kan karena nggak mengerti, itulah kebodohan yang saya bilang itu. Nah, akhirnya nggak datang malamnya. Hari Minggu baru datang. Udah siap-siap kan? Hari Minggu mereka sudah datang. Oke. Udah tanya ke teman, kau siapkan ini pertanyaannya, serang. Gitu. Ya, termasuk saya. Terus waktu khotbah selesai, ibu kasih tahu, kalau maaf ya, kami tidak bisa balik karena bapak vertigo Solo, jadi tidak bisa, jadi terbaring gitu. Merasa bersalah dong. Waduh,
Saya bilang begini, Tuhan semoga anak-anak tidak ada yang mau tanya tentang ini. Karena saya sudah bakar itu kan. Saya sudah nyalakan api pertama. Saya berharap jangan ada Tuhan. Ternyata ada satu kakak tingkat yang memang dia punya tanduk juga begitu. Mereka tahu, Kak Vero. Dia langsung tanya, Bapak Ibu kemana? Kami nggak boleh keluar lagi corona. Tapi Bapak Ibu bisa-bisa keluar. Wah, saya lihat Ibu Meli yang Bapak Ibu kenal bagaimana Ibu Meli? Lembut ya? Oh, belum tahu sisi di belakang bagaimana. Belum ngerti sisi belakang beliau bagaimana. Kalian ini nggak ngerti ya? Gitu. Marah dengan muka yang merah, campur sedih. Bapak di belakang cuma duduk begini. Sambil pegang kepala masih agak sakit. Gitu. Saya lihat, aduh Tuhan berdosa saya. Kalian nggak mengerti, suami saya, bukan suami ibu lagi. Suami saya, vertigo. Kalian nggak gitu, wah marah. Aku yang merasa bersalah di belakang Tuhan. Tapi belum sadar. Nah, itulah farisi-farisi kecil yang nggak pintar gitu. Tapi keras hati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Begini, mereka adalah hamba yang Tuhan kirim untuk ada di STT Sangkakala. Kalau Bapak Ibu tanya dengan beliau, maukah di STT Sangkakala? Jawabannya pasti enggak mau. Ngapain dari Birmingham, UK di kaki gunung? Ngapain? Gitu. Salah satu profesor juga ngomong sama dia. Pasti kenal Profesor Joas, STFT kah? Jakarta, apa itu? Sekolah Tinggi Teologi Filsafat, saya kurang tahu itu. Itu udah ngomong, gitu. Sedikit yang ngomong. Kamu ngapain di situ? Gitu. Pintar begitu, datang ke sini. Kamu mau apa? Sampai begitu. Cuman Bapak bilang begini, Jakarta panas. Itu alasan. Baru Prof bilang, iya ya susah memang ngomong sama orang karismatik. Pasti harus tanya Roh Kudus. Nah gitu. Tapi di situ saya belajar sesuatu, Mami. Kenapa? Kalau kamu tidak setuju untuk hal yang dia lakukan, cukup, tidak apa-apa. Tapi jangan hina dia. Sebab apa? Dia hamba Tuhan. Kita menghina dia, kita menyakiti dia, gitu. Yang berurusan dengan kita bukan dia. Karena dia berdoa ngadunya ke siapa? Nah itu coba lihat. Terus kalau waktu itu Tuhan tampar saya kayak Herodeska, tuh mati bagaimana? Malaikat Tuhan, aduh, saya ngerti anugerah itu. Nah, itulah Bapak Ibu, bagaimana saya kenal dengan mereka, bagaimana mereka saya hakimi begitu. Itu kisah-kisah di STT yang sebenarnya masih panjang. Satu yang mereka ajarkan, ini, tolong Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Kok dokter dari Birmingham bukannya ngomong tentang teologi ini, kok ngomong Roh Kudus? Nggak bisa, gitu. Karena saya enggak pernah diajarin siapa Roh Kudus, enggak pernah. Kita cuma cari saja di jurnal, jadi kayak gini. Kalau pendeta khotbah di depan, yang saya lakukan apa ayatnya? Itu, saya cari topik di belakang, baca jurnal. Dia mau khotbah apa saja terserah. Yang penting saya mengerti ayat apa yang dia baca. Gitu. Itu kebodohan banget. Nah itu. Setelah itu, beliau ngomong Roh Kudus tanya. Wah pusing. Satu kali doa malam. Ini yang membuat saya tersadar kalau Roh Kudus hidup gitu. Gimana? Lagi doa malam. Gitu. Saya yang main gitar. Doa malam bukan jam 9 Bapak Ibu seperti sini. 12. Sampai jam 1 pagi gitu. Pernah waktu itu sampai jam setengah 3 pagi. Nah, itu bukan karena suka ya, bukan. Bukan karena suka gitu. Tapi berusaha seret daging ini loh gitu. Nah, di situ saya main gitar, terus tiba-tiba di hati saya yang buat saya terkejut. Dia ngomong begini, sebentar lagi Pak Roni datang dari pintu itu. Saya terkejut, saya buka mata, cuman ada beberapa orang. Saya enggak percaya, apa ini? Gitu. Saya tetap fokus nyembah Tuhan, terbuka pintu. Terbuka terus saya lihat. Dari situ saya kaget, loh kok benar ini? Siapa tadi? Itu siapa tadi gitu. Besok saya tanya ke Bapak,
Pak saya tadi ngalamin sesuatu. Yang begini, dia ngomong sebentar lagi Pak Roni. Nah itu Roh Kudus itu. Nah itu Roh Kudus itu. Wah, saya makin penasaran untuk kali itu Bapak Ibu. Nah, hampir satu kali terjadi hal. Saya singkat cerita begini, saya sudah mulai untuk tanya Roh Kudus kamu mau apa? Kosong Bapak Ibu, nggak ada suara. Nggak ada. Yang kemarin ada, kemudian nggak ada. Gitu. Sampai Bapak Ibu ngajarin begini, sampai di tahap kamu bisa bilang, Tuhan, Roh Kudus, engkau suka aku pakai baju apa warna ini? Kalau saya tanya terus, Tuhan saya mau pakai baju apa? Enggak jawab terus nggak pakai baju. Saya sampai pikir begitu. Tapi Bapak Ibu bilang, ya kalau dia nggak jawab, ya kamu tetap pakai baju yang kamu mau gitu. Tapi sampai sedetail itu bagaimana kita tanya dengan Roh Kudus. Sampai satu kali Bapak Ibu. Pengalaman ini chapel hari Rabu. Saya sudah lagi jemur pakaian, langit cerah, tanpa awan, matahari terang, jemur. Di hati ngomong, jangan jemur. Jemurnya kan biasa di luar gitu, pakai jemuran yang diangkat. Tapi ini ada yang di bawah atap. Jangan jemur, di situ nanti hujan turun. Nggak percaya dong, saya yang lebih tahu langit. Karena saya lihat pakai mata, padahal dia yang ciptain langit tuh. Tapi bagaimana kerasnya hati? Enggak, saya tetap jemur. Turun ibadah chapel hari Rabu. Lagi nyembah, selesai nyembah, masuk khotbah. Hujan tidak gerimis Bapak Ibu. Tidak begitu. Langsung turun deras, baru saya ingat jemuran. Pum, naik ke atas, basah. Baru saya bilang, Tuhan ampuni. Nah itu, karena apa? Enggak ada ketaatan di situ. Itu pengalaman yang saya alami dengan Roh Kudus. Dan sampai sekarang, bagaimana Roh Kudus itu hidup. Kalau bagi saya dulu itu dia enggak hidup gitu. Karena saya enggak pernah dengar suaranya. Bahkan banyak pertanyaan, kakak bagaimana cara dengar suara Roh Kudus? Bagaimana cara dengar suara Tuhan? Kalau kau cari di buku teologi tidak ada itu. Pengalaman. Kalau kamu mau tahu nanti kita cerita. Biasa begitu sama anak-anak mama. Saya punya jawaban itu. Dan itu sederhana sekali gitu. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana kehidupan singkat saya. Yang saya mau bagikan begini Bapak Ibu. Karena saya di sana, Salatiga. Saya nggak mengerti bagaimana Tuhan panggil untuk jadi seorang penyembah gitu. Bagaimana saya bawa gitar menyembah gitu. Dan baru-baru ini berapa 3 minggu ya di hati ngomong, gimana ya kalau ada penyembahan di tengah kota. Sampai begitu. Coba, itu ada ceritanya tuh. Nah yang mau saya bagikan, bagaimana Tuhan, Roh Kudus ajar saya selama beberapa tahun. Bagaimana dia membawa saya untuk mengenal dia lewat penyembahan. Lewat saat teduh, lewat semua hal yang dia tunjukkan. Tunjukkan vision, bukan pengalaman. Karena orang begini enggak bisa hanya ditunjukin ya, gitu. Orang begini terlalu keras. Jadi harus diremukkan berkali-kali gitu. Tapi pertanyaannya, maukah kamu diremukkan? Biasanya itu begini, baru dibuka sedikit luka, sudah marah, sakit Tuhan. Gitu. Baru dikasih sedikit, persoalan, kok Tuhan begini? Cobalah tanya sama anak-anaknya, pernah gak marah karena hal sepele? Pasti pernah ya ibu, marah karena hal sepele, karena apa? Masih anak-anak. Tapi kalau sudah sebesar ini, pertanyaan, kalau Tuhan, kenapa hujan? Gitu. Jemuranku belum kering. Pertanyaannya itu roh kita masih anak-anak apa dewasa? Itu. Kenapa meresponnya terlalu cepat sekali? Gitu. Tapi kalau orang dewasa makanannya kan Alkitab bilang apa? Bukan susu lagi. Makanannya makanan keras. Itu didikan tuh. Nah, bagaimana Tuhan membawa saya menyembah dari satu tempat ke tempat lain. Itu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Bagaimana Roh Kudus mengajarkan saya chord. Itu pengalaman yang, saya tidak bisa lupa Bapak Ibu. Satu anak bilang, Kadep, dulu kamu main gitar ribut sekali, berisik.
Enggak ada yang bagus. Enggak ada yang bagus. Tapi apa yang terjadi dengan kamu yang sekarang? Nah itu. Nah, di situ dia enggak mengerti bagaimana Roh Kudus mengajarkan itu. Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau untuk semua hal, Bapak Ibu sudah banyak sekali mengerti tentang ayat-ayat Alkitab itu. Apa ayat yang paling sering mereka bawa tentang penyembahan? Yohanes 4, 23-24. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu bisa cari translate. Saya kurang bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Percayalah. Tadi saya mau translatekan satu lagu, saya panggil Ayu. Tolong dulu ini artinya apa? Karena apa? Kalau saya cari terjemahan di situ pasti ngawur tuh. Ada yang ngawur kan gitu. Tolong dulu ini gimana? Gitu. Karena saya tidak mengerti. Hanya sedikit-sedikit itu yang saya bisa. Gitu. Nah, namun di sini Bapak Ibu, bagaimana penyembahan itu? Gitar, petikan demi petikan, begitu. Yang saya alami, petikan demi petikan yang membawa saya kenal. Saat teduh di dalam kamar yang membawa itu semua. Saya selalu bilang begini ke anak-anak. Untuk kamu mengenal Tuhan, cuma dua. Lewat apa, Kak? Pernyataan umum dan khusus menurut saya. Yang umum apa? Coba kamu lihat dunia. Kamu lihat pohon. Siapa yang bisa bentuk pohon begitu? Kamu bisa gambar. Tapi kalau kamu buat, bisa tidak? Kamu bisa buat biji mangga. Tapi kalau kamu ciptakan biji mangga, bisa enggak? Kamu bisa gambar jagung. Tapi kamu bisa enggak? Ciptain benih itu. Bisa enggak? Kamu lihat gunung. Siapa yang buat dia menjulang ke atas begitu? Kamu lihat inti bumi, kamu pelajaran ini. Kamu lihat. Bisa enggak lihat? Terus lebih dekatnya lagi di dalam hidupmu, saya bilang begitu. Coba lihat matamu, berkaca. Coba tanya sama Tuhan, kenapa mataku gak segitiga Tuhan? Coba tanya. Kenapa lubang hidungku gak ke atas Tuhan? Kenapa mataku harus di depan? Kenapa telingaku harus dua? Satu besar di belakang kan bisa. Nah itu. Pernah tanya itu enggak? Saya bilang begitu. Pernah tanya itu enggak? Kamu bisa kenal Tuhan. Lihat dia susun urat-uratmu sedemikian rupa. Gitu. Kamu bisa mengerti itu enggak, saya bilang. Gitu. Bagaimana kamu bisa kenal dia? Itu Allah yang luar biasa. Dia pencipta, dia bisa menciptakan kamu detail. Kenapa jarimu harus 5? Kenapa enggak 8? Satu tangan. Monster kan. Sedangkan kita, maaf, kalau kita ada lihat yang satu di sini kan, jadi 6 gitu kan. Kan agak seram. Saya ada lihat itu jari teman 6. Satu kecil di sini, saya lihat itu. Tapi seram kan kelihatannya. Kenapa kukunya harus begini, kenapa enggak panjang begini? Gitu. Coba, sampai sedetail itu Tuhan buat. Artinya apa? Dia Allah yang agung. Terus saya bilang, bagaimana dengan yang khususnya? Yang khususnya apa? Kamu cuman bisa kenal dia lewat pernyataan pribadi di dalam kamarmu. Karena asrama, konteksnya asrama. Di dalam kamarmu. Bagaimana caranya? Gitu. Loh, kamu nyembah dia. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, supaya ini yang saya renungkan. Kenapa Tuhan mengizinkan satu kegiatan di surga? Apakah itu membosankan atau enggak menurut Bapak Ibu? Apa yang dia izinkan? Penyembahan. Menyembah Tuhan di surga. Apakah dia menciptakan satu kegiatan yang membosankan di surga? Coba kita renungkan. Terus yang kedua, penyembahan satu kehormatan yang Tuhan berikan untuk manusia. Kenapa? Tuhan tidak bisa sembah dirinya. Itu, coba lihat. Dan kalau kita menyembah dia dengan perkataan manis, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tapi di hati bilang begini, hatiku cuman bersuka kalau investasiku besar.
Ya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu pekerjaannya apa. Hatiku bersuka kalau aku setiap tahun ganti mobil baru. Nah, gitu. Hatiku bersuka kalau setiap hari aku bisa menjalani hidup dengan baik, senang, tanpa Tuhan. Nah, itu. Bisa lihat. Apakah penyembahan itu pelengkap di gereja? Satu lagu lambat, dua lagu cepat, satu lagu firman. Terus satu lagu persembahan, satu lagu tutup ibadah. Apakah begitu? Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan kata-kata di depan, itu kita sedang menyatakan, pertama, perasaan cinta ke Tuhan. Tapi coba kita pikirkan. Kita menyatakannya itu. Pasti ngerti kan bagaimana, apa namanya itu? Kalau gombal itu mengerti Bapak Ibu. Gombal itu mengerti kan? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau laki-laki gombal perempuan, aku nggak ngerti bagaimana caranya Bapak Ibu. Sebab saya tidak bisa begitu itu. Saya berusaha untuk begitu tapi nggak bisa. Malah apa ya? Garing sekali. Geli saya kalau ngingetin. Karena saya pernah coba di chat aja itu. Enggak bisa ini, enggak bisa. Tapi coba kita nyatakan tuh ke pasangan, ke istri, ke suami. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Terus istri atau suami bilang, "Alah, bohong. Aku tahu siapa kamu." Oh iya. Gombal itu coba, kalau kita nyatakan lagu-lagu tadi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Benar enggak itu? Tuhan, di hati ruang sebelah pengen mobil baru Tuhan. Hanya itu Allah di hatiku, berhala. Tuhan, aku yang harus pantengin. Apa namanya itu Bapak Ibu? Investasi apa itu yang begini-begini? Saham. Saya nggak ngerti itu Bapak Ibu. Di ruang sebelah Tuhan. Allah di hatiku saham. Naik nggak hari ini? Saya nggak ngerti itu ya Bapak Ibu. Jadi maafkan saya. Banyak ngerti kan? Banyak ngerti ya? Saya nggak ngerti apa itu. Saya pernah tanya ke Kak Dio kemarin. Gimana? Oh ngerti dia. Saya nggak ngerti. Naik turun gimana lihatnya nggak ngerti. Jualnya waktu mahal nggak ngerti. Tapi coba lihat di ruang sebelah di hati. Hanya Engkau saham di hatiku. Jujur bisa enggak? Bilang Allah di hatiku. Terus kalau Tuhan ngomong begini dia datang. Apa kamu yakin? Itu yang kamu nyatakan. Terus kalau Tuhan perlihatkan. Berhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus mau bilang apa lagi? Hanya Engkau Allah di hidupku. Tuhan, uang sudah habis nih. Bagaimana? Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Tuhan tidak bisa. Mobil harus Pertamax. Bagaimana isinya? Uang sudah habis. Saham belum naik-naik lagi. Kerjaan. Coba lihat. Apa sih hadirat Tuhan? Bapak Ibu tahu benar. Hadirat apa? Hadir. Tuhan hadir. Tapi apakah waktu 1 jam di kamar itu hadirat Tuhan? Yes, aku bilang begitu. Terus yang 23 jam kemana? Ditinggal di kamar. Penyembahan 5 jam non-stop. Sampai jari keriting. Enggak apa-apa gitar. Saya pernah soalnya 3 jam non-stop Bapak Ibu. Terus berapa jam kemudian nyembah lagi 3 jam sama Bapak Ibu sana itu. 6 jam jadi 1 hari. Belum ditambah doa malam, sejam, 7 jam jadi. Jadi keriting di sini. Jadi bekas-bekasnya itu aduh, terlalu ini sekali Bapak Ibu. Terlalu seram. Itu jari itu luka-luka. Nah, terus kemana? Kalau kita doa 8 jam, kemana yang 16 jam? Maksudnya begini,
yang saya alami. Hadirat Tuhan adalah apa? Kita menyadari kehadirannya 24 jam. Dalam bentuk apapun. Saat kita kerja, saat saya sedang kerjain sesuatu. Bahkan saat kita sedang buat dosa. Kenapa? Coba rasakan. Tuhan hadir. Terus kita lagi buat dosa di sini. Dia lihat tidak? Dia lihat. Terus kita lagi buat ini, buat satu deal yang itu jahat misalnya begitu. Ada dia tidak? Dia ada. Tapi kita menginginkannya bagaimana? Supaya dia hadir di waktu kita susah. Di waktu kita senang, Tuhan kau nanti saja. Nah, itu manusia. Itu manusia. Itu manusia Bapak Ibu. Itu manusia. Nah, penyembahan itu kenal. Saya tulis begini. Penyembahan itu kenal dengan yang disembah. Gitu. Kenal dengan yang disembah. Siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lah, sekarang begini Bapak Ibu. Karena saya ngalamin itu. Bagaimana ketika saya nyembah, mungkin Pak Roni sudah pernah ini ya, khotbah di CHC Gading Serpong. Itu saya. Dia bilang begini, ada satu anak. Malam-malam kami doa malam. Terus lagi nyembah sudah luar biasa. Terus masuk satu lagu. Itu saya itu Bambang. Itu saya. Bilang begini. Ku beri yang terbaik bagimu. Tapi bohong Tuhan. Saya ngomong begitu. Terus Bapak dengar. Besoknya saya nyanyi lagi, nyembah lagu lagi. Lagu apa saja, lagu pujian dan penyembahan. Saya enggak bisa, saya takut. Saya datang ke Bapak, saya bilang, Pak, saya udah enggak bisa nyembah. Kenapa? Kata-katanya terlalu mahal di belakang. Kata-katanya terlalu mahal. Kenapa mahal? Coba Bapak bayangkan. Ku beri yang terbaik bagimu. Dep, boleh ku minta HP-mu, Dep? Tuhan bilang begitu? Gimana Pak? Yang terbaik bagimu, Dep, boleh ku minta waktumu untuk game itu tinggalkan. Untuk nonton itu tinggalkan, boleh. Yang terbaik bagimu, Dep, bolehkah keluargamu aku minta? Berat. Terlalu berat Tuhan. Bapak bilang, enggak apa-apa Kak. Memang itu kehidupan kita. Kita pikir kita sudah memberi 10 ke Tuhan. Padahal pada nyatanya apa? Kita baru memberikan 1 ke Tuhan. Tapi berani enggak jujur saat kamu menyampaikan itu. Saya jujur Pak. Dari situ saya enggak berani nyanyi sembarangan Bapak Ibu. Kalau dibilang, maaf, kalau kita di gereja Protestan, kidung, jemaat, bilang apa? Itu membosankan. Enggak Bapak Ibu, waktu ibadah di STT, karena untuk menjangkau mereka yang Protestan, Bapak Ibu buat ibadah seperti yang mereka inginkan. Saya duduk paling depan, pojok kiri. Setiap lagu itu, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Sampai lagu persembahan Bapak Ibu. Saya nangis. Lagu persembahan. Kita di sini lagu persembahan, girang-girang kan? Tapi enggak ngerti kata-kata di depan bagaimana. Masuk enggak sampai di hati. Kalau Tuhan bilang, yang kamu ngomong itu gombal. Kamu enggak jujur kok. Kalau dia ngomong begitu bagaimana? Bisa jujur enggak? Gitu. Bohong. Yang kamu inginkan bukan aku. Cintamu palsu. Kamu bohong. Kamu habiskan waktumu banyak. Bukan dengan aku. Kalau dia marah begitu, apakah kita sanggup dengarkan itu? Satu kali ada lagu, satu lagi Bapak Ibu. Yang sampai sekarang itu kalau anak-anak bilang apa? Lagu favorit Bapak Pendeta Kos. Bapak JKI nyanyian baru, kalau anak-anak STT sebut.
Apa itu? Ini lagu favorit. Maksudnya bukan favorit karena itu bagus musiknya, enggak. Tapi lihat kata-katanya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Tahu apa yang menjerit Bapak Ibu? Aku nyanyi itu apa yang menjerit? Iblis bilang begini. Hei, kau tahu bagaimana masa lalumu di belakang? Kau lihat kau cemarkan tubuhmu? Layakkah yang sampah kau kasih ke Tuhanmu? Itu. Di situ saya nangis dan tidak bisa buat apa-apa. Itu lagu yang sangat dalam untuk saya. Hei, sadarkah kau Debbie? Itu iblis itu begitu. Persembahan aja kau masih begitu. Kamu masih hitung-hitungan. Terus kamu bilang, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Apa yang mulia dari hidupmu yang kotor? Itu iblis Bapak. Saya tidak bisa buat apa-apa di masa yang begitu. Tidak bisa. Jujur, setiap nyanyi lagu itu, tidak bisa. Saya nangis, Tuhan, yang sampah model begini, kalau Tuhan bisa tarik dari kampung, terus Tuhan dandani sampai begini, bukankah itu anugerah Tuhan? Saya baru mengerti sekian lama apa itu anugerah. Saat saya buat dosa di hadapan Dia Bapak Ibu, terus bisa saya punya perasaan begini. Saya buat dosa di hadapan Dia. Dia datang. Kamu anak yang kukasihi. Coba lihat. Kalau anak buat dosa di depan kita, teman buat dosa di depan kita, anak nggak tahu diri. Dasar kau. Kamu sudah dirawat atau anak orang lain dititipin. Kamu itu bukan anakku. Tapi dikasih tahu aja ndak denger. Itu orang lain. Tapi saat saya berdosa, aku mengasihimu. Coba lihat. Saya ngerti anugerah. Setelah saya mengalaminya sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Perjalanan dari pikiran saya ke hati saya, itu hanya 3 tahun berapa begitu. Kenapa? Pengajaran di sini, yang saya isi di sini. Itu memblok semua yang Roh Kudus mau sampaikan. Menutup semua, mengunci semua. Apakah di Kejadian Kisah Para Rasul itu, saat menyembah rumah yang goyang itu gak bisa terjadi di tahun-tahun sekarang? Apakah yang kalau kita nyembuhkan orang sakit, yang dulu di Kisah Para Rasul bisa terjadi, yang sekarang ini bisa terjadi enggak? Di kepala ini bilang, itu enggak, itu mustahil gitu di kepala. Karena enggak masuk di analogi, enggak masuk Bapak Ibu. Sangat sekali enggak masuk. Itu yang saya bilang, ini cuma 2 jengkal dari sini ke sini. Tapi perjalanan untuk menundukkan ini tahun. Kalau Bapak Roni berapa? 12 berapa tahunnya? 13 atau 17? Berapa? 11 tahun. Oh, 11-12 tahun dari sini ke sini. Sampai saya pernah dengar kesaksian, ibu bilang, Bapak atau ibu bilang begini. Oh, ibu bilang begini. Kamu sesat, bertobat. Ibu bilang ke Pak Roni begitu. Kamu sesat, bertobat. Kalau ibu dari dulu apa? Ngeroh dia. Oh, kalau bapak, oh enggak. Perkumpulan bapak bukan ada di gereja. Di mana? Di masjid.
Di mana? Di kelenteng. Itu perkumpulan Bapak. Tapi saat Tuhan bawa dia untuk kenal Roh Kudus, untuk kenal pribadi, dia nyusun disertasi 7 jam ya kalau nggak salah. Di depan komputer nggak bisa buat apa-apa. Mau ngetik saja nggak bisa. Terus ibu lihat Bapak. Terus dia naik ke lantai 2. Dia tendang-tendang tembok gitu kayak anak kecil. Tuhan, suamiku kok bodoh gitu. Coba lihat. Kok suamiku bodoh Tuhan? Kan aku nggak minta suamiku bodoh. Roh Kudus ngomong, loh kan kamu minta supaya dia tunduk untuk ngikut aku. Ya tapi jangan bodoh gitu. Enggak. Tapi Bapak di situ mulai belajar berserah sama Roh Kudus. Yang otaknya ini terlalu kuat. Gitu Bapak Ibu. Ditundukkan. Dia mulai ketik sampai ada satu isi disertasinya yang menggambarkan tentang Roh Kudus apa. Kesukaannya itu sampai gini. Kalau kamu sedang buat teh untuk orang. Kalau orang itu suka 2 sendok gulanya, 1 sendok kopinya. Kamu gak bisa racik sesukamu. Kamu bikin 2/4 gulanya. Kopinya 1/2 sendok. Dia gak akan suka. Gitu. Dia gak akan suka. Oh kan sama aja ada rasa manisnya. Loh dia maunya apa? Gula 2 sendok, kopi 1 sendok. Dia maunya itu. Kamu kok improvisasi? Atau kurang dari situ. Gula 1,5, kopi 1. Itu improvisasi. Dan Roh Kudus enggak suka. Itu gambaran Roh Kudus yang dia gambarkan ke saya itu. Oh iya Tuhan. Jadi setiap waktu itu yang kami lakukan. Roh Kudus, kau suka apa hari ini? Apa yang mau kau lakukan hari ini Roh Kudus? Sampai begitu. Nah itu coba. Bapak Ibu sudah sejauh mana kenal dengan Tuhan? Pengalaman pribadi itu bagaimana? Pengalaman yang di kamar itu. Berdoa dengan keluarga, tanya Tuhan apa yang dia suka. Karena begini Bapak Ibu, maaf saya harus ngomong ini. Kenapa Tuhan yang besar itu, percaya ya Bapak Ibu? Tuhan besar kan? Percaya ya? Wah, ragu-ragu ini. Saya jadi, apa saya aja yang merasa Tuhan besar ini? Jadi begini, Tuhan itu besar. Kalau dia mau ciptakan planet apa saja bisa. Dia mau buat kerajaannya di Pluto sana bisa kan? Bisa. Tapi kenapa dia pilih untuk tinggalkan surga, terus tinggal di hati yang kotor begini? Ada hati yang bersih di sini Bapak Ibu. Kalau ada saya mau belajar itu. Coba lihat. Kenapa? Harga yang mahal. Dia tinggalkan surga turun. Untuk siapa? Untuk yang begini. Yang sampah-sampah begitu. Yang orang tidak anggap itu tidak masuk hitungan dunia. Saya mau bilang begitu Bapak. Yang begini tidak masuk hitungan dunia. Tidak masuk. Tapi kenapa dia pilih? Gitu. Saya merenung, oh iya. Kenapa dia mau tinggal di hati yang kotor begini? Yang setiap saat dia bisa tahu kalau itu kotor. Najis, coba lihat. Kita mau iri hati, dengki. Dia tahu karena dia tinggal di sini. Terus kita biarkan dia tinggal di sampah begini. Kenapa dia mau pilih itu? Saya renungkan. Karena apa? Tidak ada yang berharga dari seluruh ciptaannya selain kita. Coba bisa lihat, Tuhan itu loh yang kita sembah. Saat kita minta berkat, saat saya minta anugerah, minta berkat Tuhan. Tuhan tolong berkati. Dia berkati. Tapi saat Tuhan bilang, Dep, boleh sejam dengan saya? Nanti Tuhan, sebentar. Ada pelayanan. Bisa lihat. Mana yang paling berharga? Pelayanan-kah atau Tuhan? Apakah apakah pelayanan gak penting? Bukan gak penting. Itu penting. Tapi kalau dia minta, bagaimana? Nanti Tuhan, aku mau main game sebentar. Itu yang saya lakukan. Tapi bisa mengerti gak Bapak Ibu? Itu Tuhan. Yang kalau dia mau pilih tinggal di mana saja dia bisa.
Tapi dia pilih untuk turun dan tinggal di hatimu dan saya. Ada alasan lagi kah yang buat kita untuk tidak sembah dia? Tuhan ndak cari lagu ndak. Kalau Bapak Ibu, di zaman Bapak Ibu mungkin kenal Pak Weliar Kauntu. Tahu? Pernah dengar namanya? Seorang worship leader yang dia banyak tulis lagu. Aku dengar satu khotbah beliau tentang perjalanan hidupnya. Saat dia sedang masih muda, kampusnya saya lupa apa. Terus dia pelayanan sama anak-anak kampus yang lain ke satu gereja kecil. Dia di sudut ambil bawa gitar nyembah. Terus dapat ini, kalau kita inner chamber. Dia masuk, dia dengar itu kok, loh suara orang yang berisik nyembah tadi kemana? Gitu. Kosong dia dengar, dia nggak dengar apa-apa. Terus Tuhan ngomong. Dia dengar Tuhan ngomong, dia bilang, aku panggil kamu menjadi penyembahku. Dia kaget, hah? Masuk? Iya, aku panggil kamu jadi penyembah. Setelah pengalaman itu, mulai suara bising itu kembali. Terus dia bilang, dari mana aku belajar Tuhan? Terus apa? Tuhan ngomong lagi di hatinya, belajar dari anak di sebelahmu. Ada anak kecil Bapak Ibu, nggak tahu umur berapa itu, pokoknya anak kecil. Belajar dari anak di sebelahmu. Dia lihat dong, anak kecil, penyembahan macam apa yang dia bisa berikan ke Tuhan. Kenapa? Pelan-pelan dia Bapak Ibu mulai dia begini. Dengerin itu anak nyanyi. Tahu yang keluar apa Bapak Ibu? Maaf. Gitu. Hei, ini lagu apa ini? Dia ngomong, Tuhan, lagu apa yang dia nyanyikan? Dengar, didengar. Dia baru ngerti. Anak itu bisu. Anak itu bisu. Tapi Tuhan suruh belajar dari anak itu. Apa yang Tuhan mau perlihatkan? Bukan suaramu itu. Lihat hatimu ke aku enggak. Dia disuruh belajar sama anak kecil. Bisa lihat. Amin. Itu yang saya bilang apa? Penyembahan bukan pelengkap penderita di gereja. Bukan pelengkap penderita. Yang kalau ibadah harus pakai penyembahan. Bagaimana Bapak Ibu mengerti? Bagaimana Daud melanggar peraturan keimamatan. Korban-korban semua dia ganti dengan apa? Pujian, penyembahan. Yang harusnya tabut itu ada di ruang Maha Kudus. Dia buat cuma di tenda kecil. Masuk sudah kelihatan tuh tabut. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh. Apa? Keintiman dengan dia. Keintiman. Penyembahan bicara tentang itu Bapak Ibu. Kalau kita nggak kenal orang, maaf, kalau Bapak Ibu cari pengertian di situ. Penyembah, bukan penyembahan, bukan lagu pertama. Penyembah menunjuk siapa? Pribadi. Kalau Bapak Ibu cari itu pengertiannya, proskuneo. Bapak Ibu ngerti itu pasti. Apa itu? Mencium. Terus yang kedua apa? Menjilat seperti anjing menjilat tangan tuannya. Itu penyembahan tuh. Anjing menjilat tangan tuannya. Bapak Ibu bisa ngerti kenapa anjing menjilat tangan tuannya. Tapi kalau mencium, kalau kita mencium orang yang kita nggak kenal gimana? Kalau misalnya sekarang, Bapak Ibu setelah kita selesai ibadah, mari sama-sama kita cium sapam di belakang. Mau begitu? Mau enggak Bapak? Kenapa? Pertama nggak kenal, terus nggak dekat. Saudara bukan. Sedangkan saudara sendiri aja enggak mau dicium. Tapi apa? Katanya di situ intim. Mencium. Kalau untuk orang yang kamu kenal, yang kamu sayang, Bapak Ibu itu sayang dengan semua anak, dia peluk semua. Sekalipun anak itu membenci dia. Dia peluk. Tapi kita mau enggak? Cium orang sembarangan aja kita enggak mau. Tapi penyembahan itu sampai begitu. Mencium. Itu. Tuhan mau intim dari penyembahan. Tapi penyembahan juga bukan melukiskan tentang apa ini loh Bapak Ibu. Bukan tentang hanya ibadah di gereja, tapi setiap hari. Itu kehadiran yang 24 jam itu. Kamu menyadari,
Kamu bisa, kalau kamu ada karunia bahasa roh, kamu bisa bahasa roh Tuhan. Saya buat alarm Bapak Ibu. Ini yang Pak Roni juga buat. Karena saya lihat figur pemimpin. Dia buat apa? Setiap berapa jam ada alarm yang dia hidupin. Apa itu? Di situ saya pernah lihat. Bapak maunya apa? Tanya Bapak maunya apa? Jadi setiap alarm itu bunyi dia mulai, Bapak, apa yang kau mau? Kalau enggak dia bahasa roh sambil tanya, Bapak mau. Aku lihat figur, kenapa beliau mau begitu? Terus beliau jelaskan kenapa harus begitu. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita. Sampai apa? Kita lupa untuk cari Tuhan. Itu cara dia. Jadi saya contoh Bapak Ibu. Jam 9, jam 12, jam 4 sore, jam 9 malam. Setiap alarm bunyi, Bapak mau apa? Bapak mau apa? Apa yang saya bisa untuk senangkan Bapak? Apa yang saya bisa untuk senangkan Tuhan? Karena kalau pujian penyembahan bukan soal kamu menyenangkan telinga Bapak Ibu. Maaf saya harus bilang itu. Nah, apa bedanya penyembah dengan biduan sana? Saya mau bilang begitu. Apa bedanya tulus itu sama penyembah? Kalau dia untuk apa? Menghayati masuk ke jiwa gitu. Senangkan telinga orang. Dan kita lebih memilih untuk hadir di konser angkat tangan gitu ya. Nah gitu. Teman-temanku itu begitu. Kalau saya enggak pernah ke situ Bapak Ibu. Entah kenapa ya, enggak suka mungkin. Angkat tangan, nyanyi. Gitu. Tapi kalau sampai di gereja, bagi mereka apa? Wah, gereja terlalu kaku. Tapi karena dia nggak kenal, dia nggak ngalami Tuhan, makanya nyembah pun begitu. Coba lihat, apa yang harus membedakan kita? Penyembah sama biduan di sana. Pernah lihat biduan dangdut ya Bapak Ibu? Apa yang harus beda kita dengan mereka? Itu. Coba bisa lihat. Nah. Kalau Bapak Ibu tahu, Kak boleh tunjukin satu lirik lagu yang luar biasa itu Kak, coba tunjukin. Bapak Ibu mohon maaf, saya enggak ngerti bahasa Inggris ini. Jadi minta yang bisa ya. Kak Dio bisa? Enggak. Oh, sir, tolong ya sir, tolong saya. Untuk ini ngertikan itu. Terjemahin gitu. Translate. Dia aja tadi aku bilang masih pusing nih. Masih pusing dia kok. Tolong ya sir. Tolong sir. When sampai yang koma di ujung sir. Artinya apa sir? Saya juga nggak tahu. Apa ya? When peace like a river attended my way. Artinya apa sir? Ketika damai seperti sebuah sungai ya yang mengalir di hadapanku. Oke. Yang kedua sir? Ketika duka seperti laut yang bergulung-gulung kali ya. Bergulung-gulung. Iya. Yang ketiga, ada badai. Whatever my lot, apapun itu, apapun bebanku. Ya, yang ketiga, yang keempat. Thou hast taught me to say, engkau sudah mengajariku untuk berkata, it is well in my soul. Terjemahan yang lagunya, ya tenanglah jiwaku, tapi ya it's okay gitu ya. It's okay gitu. It's okay with my soul. Tenanglah jiwaku, terjemahan lagu bahasa Indonesianya benar. Ya. Makasih ya, Sir. Sama-sama. Itu Bapak Ibu. Itu tercipta lagi dari orang yang kondisinya bagaimana. Maaf kalau saya salah menceritakannya. Tapi yang saya dapat itu namanya Horatio G. Spafford. Dia punya anak 5. Yang paling terakhir yang junior umur 4 tahun. Ngalamin apa? Demam berdarah, meninggal. Setelah itu apa? Untuk menghibur keluarganya, dia suruh, ayo kita jalan-jalan ke Eropa yuk. Gitu. Tapi kalian duluan ya, saya masih harus, dia investasi di salah satu
perusahaan besar di waktu itu. Jadi sebelum itu, terus saham yang dia investasi ke perusahaan itu terjadi kebakaran besar. Hangus semua. Semua yang dia investasikan hangus, habis lenyap. Terus apa? Pergi lagi, ayo kita jalan-jalan ke Eropa, Prancis. Naik kapal yang paling bagus, pergi gitu. Pergi, tapi dia masih tinggal karena investasi tadi. Pergi yang dia suruh apa? Istri 1, anaknya tinggal 4, satunya udah meninggal. Dalam perjalanan kapalnya itu ditabrak, gitu. Tabrak, hancur. Terus beberapa hari kemudian dapat telegram dari istrinya, kapalnya tenggelam, cuman saya yang selamat. 4 orang anak habis lenyap. 4 orang anak habis lenyap. Terus dia ngomong, dia tuliskan satu lirik itu. Dia tulis satu bait ini. It is well with my soul. Bagaimana orang yang begitu Bapak Ibu bisa bilang, it is well with my soul. Anak kelima mati demam berdarah. Investasi terbakar habis. Anak 4 di laut mati, tidak dikubur di tanah, di laut. Dan dia masih bisa bilang, it is well with my soul. Apakah penyembahan itu lahir dari ketenangan? Apakah penyembahan itu lahir dari sesuatu yang menyenangkan? Enggak. Ada banyak. Kalau Bapak Ibu cari lagi lagu Amazing Grace, coba lihat John Newton. Nah, itu. Bapak Ibu bisa cari banyak. Apakah itu lahir dari satu ketenangan? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Itu lahir dengan harga yang mahal. Kehilangan banyak orang yang dia sayang. Tapi dia masih bilang, it is well with my soul. Itu penyembahan. Hati yang, maaf Bapak Ibu saya harus tanya ini. Bapak Ibu pasti mengerti melankolis kan? Mengerti kan? Melankolis pakai banyak perasaan. Ya gitu ya Bapak Ibu. Terus kalau dia bermasalah dengan ada disalahkan, pasti dia selalu menunjuk diri, oh saya yang salah. Aduh saya yang salah. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga bapernya parah sekali. Kalau dengar lagu apapun yang sedih, yang melo-melo. Begini, yang saya dapatkan itu begini. Mengasihani dirinya terlalu besar. Aduh saya ini kasihan sekali ya. Gitu itu. Tapi beda menyembah karena kamu melankolis dengan kamu diremukkan. Beda itu, kata-kata itu beda. Kenapa? Beda. Saya bukan melankolis Bapak Ibu. Enggak. Saya bilang saya enggak. Tapi kenapa bisa nangis? Satu bapak yang ikut doa pagi di sini bilang, kenapa ya aliran Pentakosta ini tradisinya nangis ya? Tradisi dari mana Pak? Saya mengerti Bapak dari mana ini. Kalau nanya begitu itu. Dari mana tradisi nangis itu? Beda dengan melankolis dengan yang memang remuk hatinya. Beda. Siapa? Sejahat-jahatnya kita. Orang yang paling killer saat dia masuk di hadirat Tuhan bisa nangis. Itu melankolis? Bukan. Karena itu keluar dari hatinya. Bukan dia nangis karena dengar lagu. Dan. Di luar itu semua. Di luar itu semua. Nah, itulah Bapak Ibu. Artinya apa? Ini yang mau saya sampaikan. Penyembahan itu begitu penting untuk kita. Nah, karena enggak boleh kita menyembah tanpa mengerti kata-kata di depan. Kalau kamu mau menyembah, bisa enggak setuju dengan kata-kata di depan? Mau enggak memutuskan untuk ikut? Mau enggak? Gini, persiapan ini luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Gitu. Alat musik saya bersyukur untuk semua hal ini. Saya bersyukur. Karena apa? Kalau kita lihat dibanding dengan gereja yang di luar sana. Bapak Ibu, kayak Mem Jen bilang, bagaimana rumah di Manado kan Mem? Nah itu. Tapi kalau begini, tapi saat kita mempersiapkan itu, bagaimana?
Kalau Bapak Ibu pasti tahu bagaimana imam mempersiapkan setiap tahun harus masuk ruang Maha Kudus, menguduskan dirinya. Berarti kalau nggak kudus bisa mati di dalam dong. Mati di dalam kan? Gitu. Mati di dalam. Tapi dia mempersiapkan. Tapi bisa mengerti nggak ini Bapak Ibu? Di dalam persiapan-persiapanmu untuk pelayanan, Tuhan sedang menikmati itu. Kamu WL, menyembah, lagi latihan. Apakah kita pikir dia tidak ada duduk di situ menikmati? Apakah saat kita main drum, main gitar, main keyboard, dia tidak menikmati? Dia ada dan menikmati. Tapi yang kita lakukan biasanya bagaimana Bapak Ibu? Kita seperti tidak menyadari kehadirannya. Kita berdoa, Tuhan tolong. Tapi benarkah itu dari hati? Kita bisa melakukan semuanya dengan kekuatan. Benar ya Bapak Ibu? Banyak orang yang kaya, dia tidak percaya Tuhan Yesus kan? Banyak kan? Nah, tapi kenapa kita yang percaya nggak kaya-kaya? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Saya juga bingung. Mereka yang nggak kenal Tuhan aja kaya. Coba lihat. Kamu, kita ini sudah dijamin. Hidupmu kelimpahan. Kalau apa? Percaya aku nih. Tapi untuk kesini ini aduh. Harus dibenturkan berkali-kali. Bisa ngerti itu. Nah, itulah Bapak Ibu. Terus yang poin berikutnya ini mungkin yang terakhir. Saya enggak tahu ya, tergantung Roh Kudus bagaimana nanti. Gini Bapak Ibu, kalau ucapan syukur kita gagal, apa yang bisa kita beri lagi ke Tuhan? Coba lihat. Kalau ucapan syukur kita gagal, apa yang bisa kita beri ke Tuhan? Uang. Tuhan enggak butuh uang. Saya kutip pernyataan Pak Kris Manusama, dia bilang begini. Kalau Tuhan jual 1 bintang, siapa yang bisa beli? Ada yang bisa beli Bapak Ibu. Perjalanan ke Mars saja jauh. Tapi kalau dia jual 1 bintang, ada yang bisa beli? Nggak ada bisa. Tapi kita bilang begini, ku beri yang terbaik. Apalagi kalau kita di depan nih, persembahan. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagimu. Benarkah itu? Sudah kita pakai 99% dari penghasilan kita, baru kita taruh di situ. Tuhan beri yang terbaik bagimu Tuhan. Itu pun 2.000 lagi. Aduh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Itu pengalaman saya. Terus sudah 2.000 dilipat-lipat lagi. Pernah buat burung-burung itu. Coba. Miris sekali. Kalau saya buat apa, mainan apa begitu saya lupa. Udah 2.000 dilipat-lipat. Belum lagi dia ada koyaknya. Tapi terus bilang begini doa di depan. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Waduh. Tuhan turun dari surga terus bilang begini, kamu bohong. Coba bisa lihat Bapak Ibu. Ucapan syukur kita gagal. Apa yang bisa kita beri lagi? Ada? Nggak ada Bapak Ibu. Coba lihat itu. Coba lihat. Jadi kata-kata lagu di depan bukan pernyataan kosong. Kita sedang mengungkapkan apa? Sifat-sifat Tuhan di depan. Misalnya apa? Engkau layak dan engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selama-lamanya. Itu. Agung, apalagi tinggi, besar, kudus. Kita sedang menyatakan sifat-sifat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri atau saya, terus ada orang, kita ini lagi, terus kita dipuji tapi dipujinya seadanya gitu. Iya dia itu begini, dia begini. Rasa gak sesuatu, ini muji orang kayak gak ikhlas. Gitu. Terus apa? Lagu di depan juga menyatakan apa? Cintamu ke Tuhan. Bapak Ibu harus ingat ini. Ini perenungan nih. Bapak Ibu harus ingat ini. Kita nyembah Tuhan, kita berdoa 8 jam sehari. Tuhan tidak tambah cinta, benar? Alkitab bilang begini, dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kita khotbah, kita nyembah Tuhan 8 jam, kita buat baik di depan sana. Tuhan tidak tambah cinta.
kita buat dosa setiap hari, cintanya tidak akan kurang. Tapi apa? Kita lakukan semuanya itu, penyembahan, doa semua, untuk apa? Supaya kita yang lebih cinta Tuhan. Coba. Tapi kalau sampai sekarang, kita nyembah dan kita cek ke diri, kok belum ada yang cinta-cinta dengan Tuhan ini? Itu bisa ditanya tuh. Makanya, Ko Alvin ya, ngomong waktu itu doa pagi yang keberapa itu. Kok kan ngomong begini, wah Debbie masih semangat aja gitu. Iya kok. Kenapa Bapak Ibu? Bukan karena saya mau, enggak Bapak Ibu. Di STT, suara habis pun. Gitu. Rasa untuk mengungkapkan itu ke Tuhan. Enggak bisa tahan. Sampai kami itu kalau di STT, kalau suaramu belum habis, kamu itu belum. Apakah harus habis dulu? Enggak Bapak Ibu. Tapi apa? Karena aku sadar, apalagi yang bisa kuberikan untuk dia. Aku enggak punya banyak uang. Keluargaku juga bukan orang kaya. Sekolahku cuman itu. Apalagi? Aku belum punya penghasilan. Coba lihat. Tapi apa yang bisa kuberikan? Tuhan, cuman ini. Gitu. Jadi aku nyembah, habis pun suaraku. Minta tolong, kalian, Ayu sama Sumi, tolong kalian yang ini ya. Aku nanti ikut dari belakang. Suaraku. Supaya kalau, serak sekali gitu. Tapi aku akan tetap berusaha untuk nyembah. Syukur kita gagal Bapak Ibu. Apa yang bisa kita serahkan lagi ke Tuhan? Gimana? Nggak bisa. Tuhan minta yang paling berharga dari kita saja, kita nggak mampu berikannya. Kalau kita nggak cinta Tuhan. Karena saya pernah tanya, bagaimana cara saya supaya saya bisa memberi yang terbaik. Ibu ngomong sederhana. Kalau Tuhan nggak pernah minta dari hal yang paling besar dari hidupmu. Sebelum dia lewati untuk minta di kamu yang kecil-kecil itu. Bagaimana dia mau minta yang besar ke kamu? Sedangkan yang kecil saja kamu masih begini. Saya pernah pegang cangkul, pegang apa Bapak Ibu? Kalau sudah nyangkul lama, nggak berhenti itu, genggaman itu. Waktu dibuka, pernah rasakan sakit. Itu kayak kaku sekali lah. Bapak Ibu pernah enggak itu? Enggak tahu ya kalau pernah megang cangkul ya, enggak tahu. Saya enggak tahu. Tapi saya dari kamu. Geser. Itu megang cangkul begini. Tapi pas lepas, itu kayak sakit sekali, kayak kaku. Pegang lagi, lama lagi cangkul. Sampai habis tuh kapalan ini tangan. Buka lagi, kaku. Mengerti gak Bapak Ibu? Yang kamu pegang itu terlalu kuat. Bisa enggak lepaskan? Boleh enggak lepaskan? Karena satu kali ada satu kisah perumpamaan yang bagus menurut saya Bapak Ibu. Tangkap dengan romo. Satu kali ada bapak-bapak, dia tukang sayur. Lihat teman-teman semua ikut naik di mobil pick up. Padahal jalannya dari sana ke ini jauh kan. Tapi dia jalan kaki terus, jalan kaki. Terus dia lihat orang-orang kok naik mobil pick up. Bawa dagangannya ada di gerobak. Satu kali dia ikut numpang. Dan ikut numpang di atas mobil. Yang buat saya heran, pernyataan kisah hamba Tuhan ini bilang, beban yang di atas pundaknya itu dia nggak lepas. Jadi naik di mobil ya tetap dia pegang begini. Padahal kan bisa turunkan sebentar. Di atas mobil, nggak lari. Turunkan, kamu santai. Yang lain udah ngomong, lepaskan aja ngapain bawa pegang, berat. Lepasin aja, taruh di bawah. Tapi kita lebih memilih begitu Bapak Ibu. Pegang terus. Karena saya ngalamin itu Bapak Ibu. Jadi kisah-kisah lagu itu menceritakan banyak hal. Dari waktu kita berusaha lepas. Waduh. Kalau mau tes Bapak Ibu, supaya saya tidak dia bilang bohong. Nanti beli cangkul. Cari tanah kosong, coba dulu. 1 jam saja. Terus nanti baru begini. Baru rasa nanti itu. Kalau enggak, tiang apalah atau apa yang bulat yang bisa dipegang terus ikat, jangan lepas sejam. Baru nanti buka begini. Itu.
Itu Bapak Ibu. Karena saya ngalamin itu. Makanya itulah Bapak Ibu, saya mengerti sekali saat kita menyembah gitu. Apalagi Bapak Ibu ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Kalau dibanding dengan orang-orang di luar sana. Saat saya tidur di sini, Tuhan ada AC, nggak panas. Salatiga enggak ada AC. AC alami itu. Pol dinginnya. Dinginnya pol, gitu. Gitu. Bapak Ibu di sini jalan pakai mobil. Enak sekali. Mobil nyaman pokoknya. Gitu. Yang di sana coba lihat. Waduh. Tapi kalau kita nyembah Tuhan pun masih, maaf ini Bapak Ibu, saya harus bilang ini. Karena habis ini kan saya nggak di sini lagi. Nggak apa-apa. Yang penting saya harus ungkapin ini. Aduh Tuhan, ampuni saya. Maaf ya Bapak Ibu. Doa pagi itu orang kemana semua? Maaf saya harus bilang itu. Maaf saya harus bilang itu. Dianggap apa tuh doa pagi setiap pagi? Malam, jam berapa ya biasanya? Jam 9, jam 8. Dianggap apa tuh? Coba lihat. Itu yang nyembah Tuhan. Itu bukan untuk didengar manusia tuh. Nyembah ke Tuhan. Ngungkapin hati ke Tuhan. Tapi saya di situ, puji Tuhannya itu kadang kamera kan nggak dapat saya kan. Oh, saya sedikit-sedikit ngelirik. Mana orang ini? Saya berusaha aja. Nanti hari Minggu saya mau tahu berapa banyak orangnya. Gitu. Dan saya lihat satu kepala ini. Aduh Tuhan, banyak ternyata. Dan saya rasa itu Zoom itu bisa penuh juga tuh. Coba lihat. Tapi begini Bapak Ibu, maaf saya harus bilang ini. Kalau Tuhan ambil setengah dari kesehatanmu, apakah kamu baru menjerit di situ? Baru bilang Tuhan, habis ini aku bertobat. Habis ini aku akan sembah Tuhan setiap pagi. Ikut doa pagi sama Pak Penatua, sama teman-teman yang lain. Sudah dikasih sakit dulu baru bilang Tuhan. Maaf Bapak Ibu, kita mungkin punya pikiran yang berbeda ya dari sini ke sini. Tapi saya mau bilang, kalau dia masih bekerja di zaman perjanjian baru yang lama itu, yang ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, bahkan sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat Musa, dia belah laut tuh. Tapi Roh Kudus tidak di hati, di atas. Kalau lihat Elia, turunkan api, bakar itu korban. Roh Kudus di atas. Daud main kecapi. Saul, roh setan itu keluar. Kalau kita biasanya gimana? Kecapinya merek apa itu? Aku mau beli itu. Coba lihat. Itu kecapi merek apa? Yang mahal berapa tuh? Aku mau cari itu kecapi. Gitu. Tapi ngerti enggak? Ada kuasa. Kalau kita nanti misalnya ini karena satu perumpamaan yang menurutku luar biasa Bapak Ibu. Tapi tangkap ini dengan rohmu. Kalau sampai di surga misalnya, kalau kita bisa tanya-tanya ya. Musa, gimana rasanya waktu kamu belah laut tuh? Pakai tongkat. Berdoa tuh pakai tongkat. Gimana rasanya? Gimana rasanya waktu kamu pukul batu tuh keluar air. Walaupun kamu udah dijanjikan gak masuk tuh di tanah. Karena kamu gak tahan. Terus tanya ke Daud, gimana rasanya? Waktu kamu main kecapi, roh setan itu keluar. Elia gimana rasanya? Waktu kamu turunkan api dari langit sambar itu. Gimana rasanya? Tapi kalau misalnya dia juga bisa ngomong ke kita di surga nanti, ketemu kita. Terus dia akan tanya satu pernyataan sederhana ini Bapak Ibu. Apa yang dia tanya? Misalnya dia tanya ke saya atau Sumi atau Ayu atau Bapak Ibu. Debbie, kamu kan udah tanya itu ke kami. Coba kami tanya balik ke kamu. Bagaimana rasanya roh Tuhan itu hidup di hatimu? Tuhan yang besar itu tinggal di hatimu. Bagaimana Roh Kudus itu hidup di dalammu? Bukan tinggal seperti kami di atas. Tapi kalau dia ejek, tapi kok mujizat sedikit ya?
Nah itu, gimana? Malu nggak Pak? Maaf, saya harus katakan itu. Kita punya pemikiran yang berbeda. Kita bisa punya teologi apa saja. Tapi yang saya mau tekankan Bapak Ibu apa? Tuhan Yesus yang dulu lakukan itu di zaman yang lalu, Dia juga bisa lakukan di zaman yang sekarang. Amin. Apapun itu. Tapi yang Dia minta, tundukkan ini. Pikiran. Tundukkan hatimu. Sembah Tuhan. Akui semuanya. Akui semuanya. Dengan Tuhan, enggak usah dengan Bapak Ibu. Enggak usah. Kalau enggak digerakkan untuk konseling, enggak usah. Yang penting jujur ke Tuhan. Karena apa? Tanpa kamu jujur pun, tanpa kita jujur Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu. Dia sudah tahu. Gitu. Yang main keyboard tadi Mem siapa namanya? Mem Sofi. Coba tolong Mem. Kita boleh nyembah sama-sama. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan gitu ya. Saya harap roh Bapak Ibu, teman-teman menangkap hal ini. Gitu. Bisa lagu yang terakhir tadi. Gitu. Coba Bapak Ibu ambil saat teduh sebentar. Berdoa di hati, Tuhan, cuman ini yang bisa kupersembahkan hari ini. Tuhan, tapi aku mau jujur dengan apa yang harus aku nyatakan hari ini. Aku mau lagu ini hidup Tuhan di dalam hidupku. Please Lord, tolong kami. Tolong kami. Mari Bapak Ibu, kita sembah satu persatu. Coba lihat, resapi itu lagu. Kalau setuju ikut nyanyi. Kalau enggak setuju, enggak berdosa kalau enggak nyanyi. Enggak berdosa. Tapi setuju dulu dengan kata-kata yang di atas. Setuju dan resapi masuk di dalam. Boleh bersama. Bapa, kami mau mengakuinya Tuhan. Kami mau belajar lagi Tuhan. Kami mau menyatakan ini ke Tuhan. Sangat mau Bapa. Ini kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, Bapa, hanya Engkau Tuhan. Dari awal Bapak, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kau bisa lihat Bapa, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya, oh hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, ya pencipta segala yang ada. Allahku, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Amin. Atas pikiranmu tak terukur panjang setiamu, Bapa, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau selamanya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Oh, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Bapa, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tuhan, sampai di hari ini kami bisa mengerti bahwa kasih anugerah Tuhan besar dan tidak kurang untuk hidup kami. Ampuni ya Bapa, kalau dalam kami menyatakan perasaan kami ada yang tidak jujur, ada yang masih dibungkus rapi Tuhan, dengan pengertian-pengertian kami yang terbatas itu.
Tuhan, kami mengakui kesalahan kami. Bapa, jika penyembahan kami tidak seperti yang Tuhan mau, tapi sampai saat ini masih ini yang bisa kami berikan Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk itu. Kami berterima kasih karena sampai hari ini buruk pun penyembahan kami, buruk pun syukur kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan dan pergi dari kami. Tuhan ada dan tetap tinggal diam di dalam hati kami. Dan tetap menyatakan bahwa kami adalah anak yang Tuhan kasihi. Apakah ada alasan lagi Bapa untuk kami meninggalkan Engkau? Tidak ada Tuhan. Tapi ini yang kami nyatakan Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Hari ini setiap benih yang sudah ditanam, kami tolak dan batalkan semua rencana iblis untuk mencurinya. Kami tutup setiap celah di dalam nama Yesus. Biar darah Tuhan Yesus yang menutup setiap celah di dalam hidup kami. Darah Tuhan Yesus yang menguduskan, mentahirkan, menyucikan hidup kami. Darah Tuhan Yesus yang menjadi lambang perjanjian yang baru untuk hidup kami. Hari ini setiap benih yang ditanam, yang tinggal di dalam hati kami, tidak akan ada yang dicuri oleh iblis. Tidak akan ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Tidak akan ada yang jatuh di tanah yang berduri. Tapi jatuh di tanah yang subur Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.